produk yang bisa dipakai ya. Terus bentuknya tiga dimensi gitu. Jadi kalau misalkan cuman lukis itu kan 2 dimensi. Jadi hanya untuk dipajang gitu ya. Kalau 3 dimensi itu bisa kita pegang, bisa kita gunakan gitu. Jadi nge-search di Google juga misalkan destinasi wisata. Ya kan, di Metro ada ruang keramik studio, Bang. Betul. Kan? Jadi sudah jadi destinasi wisata juga kan buat orang-orang orang-orang yang dari luar pulau bahkan ke sini. Kenapa nggak buka di Bandar Lampung? Kenapa nggak buka di Bandar Lampung? Mungkin supaya mereka nggak di Bandar Lampung aja sih. Oh iya, biar keluar Bandar Lampung. Kan jenuh di Bandar Lampung biar mainnya ke Metro. Bener gitu. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekeliling Lampung, guys. Sekarang kita udah ada di ruang keramik studio nih, sama dengan Baskoro, Bang Baskoro nih. Pasti semua kalian yang udah pada berkunjung ke sini udah pada tahu lah ya. Kalau di sini tuh bisa ngapain aja nih, Bang? Ini kita bisa bikin keramik, kerajinan tanah liat. Kita bisa bikin vas bunga, bisa bikin gelas sendiri, bisa bikin mangkok, bisa bikin piring, apa aja deh bisa. Apa aja pokoknya bisa dibikin ya, dari kerajinan tanah liat ya? Betul. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Pasti pada penasaran nih, Bang. Gimana awalnya, ya kan, dari kisah awal nih, lu bikin si ruang keramik studio ini. Kira-kira gimana? Iya, jadi gue ruang keramik studio ini emang gue punya basic kuliah di seni ya. Oh, memang kuliah di seni tadinya? Iya, memang kuliah di seni di Bandung. Di Bandung? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, UPI? Oke, di UPI. Nah, di situ gue belajar seni, terus gue belajar bagaimana mengelola studio, bagaimana berkomunitas lewat kesenian, bagaimana kesenian berkembang di kota Bandung. Akhirnya gue bawa ke Lampung kan. Oh iya, cocok banget Bang kalau di Bandung. Dan Bandung. ternyata di Lampung itu kan belum banyak ya tempat-tempat kesenian kayak gini ya. Akhirnya banyak yang tertarik, anak muda di Lampung itu ternyata banyak yang tertarik untuk ikutan kelas seni-senian lah ya. Seru-seruan bikin karya seni sama pasangannya kadang kayak gitu. Iya. Jadi awalnya tuh dari ketertarikan dulu nih anak-anak. Betul. Jadi gua bikin karya-karya seni, lalu ternyata banyak teman-teman yang mereka pengen nyoba untuk bikin karya-karya seni. Akhirnya bisa nih gitu. Pada penasaran ya, pada pengen belajar juga. Akhirnya rame itu waktu pandemi malahan. Pas pandemi malahan. Waktu pandemi. Karena mungkin ketika pandemi itu mereka bosen ya di rumah, terus kurang dengan kegiatan positif, mereka di rumah aja, kerja dari rumah. Akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang mungkin bisa bikin mereka lebih produktif. Akhirnya mereka sekalian refreshing juga kali ya, mereka kesini untuk belajar kesenian kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, kan sekarang di depan kita ini banyak kerajinan tanah liat ya. Kalau lu itu emang di tanah liat aja atau gimana di bidang kesenian itu? Sebelumnya sebenarnya gue ada di bidang kesenian secara luas ya. Cuman ternyata di keramik itu masih jarang yang orang seniman di bidang keramik, orang yang menggiati bidang keramik. Akhirnya dan gue tertarik juga dengan keramik itu karena kita bisa bikin produk yang bisa dipakai ya. Terus bentuknya 3 dimensi gitu. Jadi kalau misalkan cuman lukis itu kan 2 dimensi. Jadi hanya untuk dipajang gitu ya. Kalau 3 dimensi itu bisa kita pegang, bisa kita gunakan gitu. Jadinya gue memang saat ini untuk di Lampung sendiri saat ini saya fokus untuk di bidang keramik. Keramik ya. Tapi sebelumnya ngelukis juga kan Bang? Sebelumnya ngelukis juga kan. Tapi sekarang masih nggak ngelukis? Sekarang masih ngelukis. Jadi lukis itu biasanya untuk menuangkan ekspresi. Ya. Menuangkan ekspresi. Lagi ada unek-unek. Bener. Misalkan ada rasa pengen mengeluarkan ekspresi lewat lukis, aku bikin karya lukis gitu. Tapi kebanyakan untuk bikin karya saat ini mungkin sampai ke depannya mungkin kebanyakan dari keramik karena memang keramik ya. Bidangnya. Di bidangnya. Gitu. Nah, kalau ruang keramik studionya nih berarti awalnya tuh tahun berapa dibangunnya? Ruang keramik studio di Lampung itu dari 2019. 2019, benar-benar sebelum pandemi ya? Belum sebelum pandemi ya? Iya benar. 2019 akhir atau? 2019 akhir. Oh itu pas banget sebelum pandemi Bang. Betul. Jadi gua jalan 3 bulan langsung ada pandemi kan. Jadi November, Desember, Januari, Februari udah masuk tuh pandemi. Februari udah masuk pandemi. Benar. Tapi justru karena startnya di pandemi ya, dikenalnya pas pandemi itu kan? Pandemi awal-awal itu masih kurang ya. Tapi ketika pandemi sudah berjalan 5 bulan kayaknya, terus ada new normal dan lain-lain sebagainya itu.
Nah, mereka orang-orang sudah mulai mencari kegiatan di luar rumah kan. Iya. Yang mereka nggak sekolah, mungkin beberapa anak nggak sekolah, nggak ke kampus. Yes. Jadi mereka punya kegiatan di luar rumah seperti itu, yang produktif lah ya. Iya. Jadinya mereka pada pengen buat kesenian gitu. Kesenian ya. Nah kalau pengunjungnya nih Bang, dari mana tuh? Dari Lampung, apa luar Lampung juga udah pada berkunjung ke sini nih? Kalau untuk pengunjung dari Lampung, paling banyak Bandar Lampung ya. Kalau untuk Mayoritasnya Bandar Lampung sendiri, ya? Oke. Bisa 80% lah dari Bandar Lampung itu datang untuk 80%? kesini. 80%. Mantap ya. Mereka selalu bilang kenapa nggak buka di Bandar Lampung. Nah kenapa tuh Bang? Itu pertanyaan langsung tuh. Kenapa nggak buka di Bandar Lampung? Kenapa nggak buka di Bandar Lampung? Mungkin supaya mereka nggak di Bandar Lampung aja sih. Oh iya. Biar keluar Bandar Lampung. Kan jenuh di Bandar Lampung biar mainnya ke Metro. Bener gitu. Boleh. Terus sebenarnya untuk pasar kita udah nasional, maksudnya dari Tangerang, dari Palembang, bahkan Sumatera kayaknya lumayan banyak ya yang kesini dari Palembang, Padang, Medan itu sudah ada yang kesini gitu. Iya, soalnya yang mereka kalau sengaja misalkan untuk kesini yang nge-search di Google juga misalkan destinasi wisata, ya kan, di Metro ada ruang keramik studio Bang. Betul. Kan? Jadi udah jadi destinasi wisata juga kan buat orang-orang, ya orang-orang yang dari luar pulau bahkan ke sini. Betul. Nah tapi kan untuk mencapai semua itu pastinya nggak mudah ya Bang ya. Betul. Awalnya. Betul. Kira-kira kendalanya nih Bang selama bukan merintis malah ya, selama menjalani ruang keramik studio ini di mana? Apa aja tuh kendalanya? Jadi sebenarnya untuk membuat usaha ya, itu kita harus konsisten dan terus-menerus bikin karya, terus-menerus bikin kegiatan gitu, dan memang kita harus konsisten di satu bidang yang akhirnya bidang itu kita kuasai, benar-benar kita kuasai gitu kan. Yang pada akhirnya orang-orang datang itu karena kita sudah menjadi pionir di situ kan. Sudah menjadi ahli di bidang itu. Ya orang-orang mungkin datang ke sini karena memang ini satu-satunya di Lampung gitu. Betul. Seperti itu, dan mungkin untuk teman-teman, mungkin pesan untuk teman-teman ya, misalkan baru mulai usaha ya harus konsisten, lalu kuasai bidang itu, dan akhirnya orang-orang mungkin yang bakalan belajar untuk datang gitu kan. Mantap. Gitu. Oke, karena nih ya Bang ya, kalau misalnya gue kesini juga nih, kayak kalau sebagai seniman udah hidup di dalam mimpi nggak sih Bang? Iya kan, kita udah ada tempat sendiri, istilahnya udah kayak punya galeri sendiri gitu kan, bisa berkarya sepuasnya segimana kita gitu kan. Intinya pesan dari Abang Baskoro ini yang penting konsisten. Yang penting konsisten ya. Nah, kayak Lampung deh. Amin. Mungkin kan dari kecil ya dulu sampai akhirnya sekarang banyak nih timnya. Dan itu pasti karena konsisten ya untuk terus bikin karya terus. Meliput terus gitu. Mantap. Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi berkarya, terutama para seniman. Betul Bang, yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Pasti ada jalan ya Bang ya. Pasti ada jalan. Oke, terima kasih. Oke, sila mungkin gitu aja yang ngobrol-ngobrol santai kita di sore hari ini bersama dengan Bang Baskoro. Terima kasih Bang, kita udah di welcome di Rumah Keramik Studio ini ya, dan kita bakal eksplor lebih lanjut di sini. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.